daftar riwayat hidup ini ada kesalahan. Kemudian surat keterangan nafsa ini ada kesalahan. Mohon untuk masuk ke akun SSCASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang telah lulus P3K tahap 1, tentunya saat ini sudah masuk deadline ya, hampir selesai penutupan untuk pengisian daftar riwayat hidup dan juga upload pemberkasan di akun SSCASN. Nah, pastikan di sini teman-teman sudah melakukan pengisian daftar riwayat hidup ya, sesuai dengan buku panduan yang sudah disediakan. Dan bagi teman-teman yang sudah mengirim untuk pengisian DRH-nya dan akhiri proses pengisian DRH, maka akan ada tampilan seperti ini. Yaitu di sini tinggal ada menu daftar riwayat hidup saja. Selamat atas nama kita, Anda lulus P3K Guru 2021. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian DRH. Nanti tampilannya akan sama, baik itu dari peserta lulus seleksi P3K Guru tahap 1, tahap 2 maupun juga tahap 3. Nah, teman-teman, di sini ketika kita melakukan pemberkasan, tentunya kita juga merasa was-was ya. Jangan-jangan ini saya salah upload berkasnya. Jangan-jangan ini saya salah menginput atau memasukkan data ketika melakukan DRH. Sementara itu di masing-masing BKPSDM ini telah menyampaikan ya bahwa kita ini diminta untuk berhati-hati ketika upload berkas ke SSCASN ketika melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di sini misalkan saja salah satu contoh pengumuman ya dari salah satu BKPSDM, hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NI P3K. Apabila di kemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi terbukti memberikan data yang tidak sesuai atau sesuai fakta atau sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi P3K, maka kelulusannya ini dapat dinyatakan batal ya, yang akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Kelalaian peserta dalam membaca memahami pengumuman ini sehingga berakibat pada kerugian peserta sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan. Tentu saja di sini merupakan suatu hal yang membuat kita ini agak sedikit deg-degan teman-teman. Jangan-jangan berkas yang sudah saya kirim itu ada kesalahan atau tertukar, atau mungkin DRH yang sudah saya isi ini ada kesalahan. Berikut ini nanti kita akan berikan contoh terkait tentang bagi teman-teman yang ada kesalahan ya, upload berkas tertukar atau keliru, maka apakah kita gagal di pemberkasan ataukah bagaimana, apakah kita nggak jadi diangkat P3K ataukah bagaimana. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, termasuk juga bagi peserta yang lulus seleksi P3K Guru tahap 2 maupun juga tahap 3. Ketika nanti sudah muncul tombol untuk mengisi daftar riwayat hidup, maka teman-teman bisa klik pada bagian tombol merah. Maka teman-teman akan diarahkan link untuk mengisi DRH dan juga upload berkas dari 10 dokumen yang harus kita unggah pada SSCASN. Ketika kita sudah selesai melakukan pengisian DRH dan juga kita sudah selesai melakukan unggah berkas ya atau upload berkas, maka di sini kita kan nanti akan muncul tombol seperti ini teman-teman, yaitu ada tombol akhiri proses pengisian DRH. Nah, di sini sesuai dengan ketentuan unggah dokumen, ini adalah ukuran maksimalnya 100 minimalnya adalah 100 KB, kemudian maksimalnya 1000 MB 1000 KB ya. Khusus untuk yang foto ini adalah 500 KB. Nah, ini di sini sudah ada ketentuan-ketentuannya. Namun setelah kita klik akhiri proses pengisian DRH sehingga tampilannya menjadi seperti ini, kita setelah klik tombol akhiri pengisian DRH hanya ada menu daftar riwayat hidup. Ketika kita klik, maka di sini akan muncul tombol hanya cetak DRH perorangan ataupun juga DRH riwayat. Kemudian hanya muncul yaitu jenis-jenis dokumen yang sudah kita upload, serta di sini muncul tombol itu hanya lihat saja. Sudah tidak ada tombol untuk kita mengupload ulang atau mengganti berkas yang salah teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan berkas kita yang sudah diupload ini ada kesalahan,
maka tampilannya seperti apa? Apakah kita gagal di pemberkasan ataukah seperti apa? Nah, ini teman-teman, berdasarkan dari surat edaran dari BKN nomor 19456 tahun 2021 tertanggal 20 Desember 2021 terkait tentang penyelesaian penetapan NIP3K Guru tahun 2021 secara elektronik. Nah, di sini disampaikan bahwa terkait tentang pemberkasan di sini pada bagian yang kedua, pemberkasan penetapan NIP3K Guru 2021 disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk instansi pusat dan juga kepada kantor regional instansi daerah secara elektronik atau paperless melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK, dan pada aplikasi pendukung dokumen elektronik atau disingkat Doku Digital, teman-teman. Aplikasi pendukung dokumen elektronik atau Doku Digital pada alamat https://dokudigital.bkn.go.id. Tanda tangan pertimbangan teknis atau pertek penetapan NIP3K Guru dilakukan secara digital ya, atau digital signature. Jadi untuk aplikasi Doku Digital itu tampilannya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini dimasukkan nama pengguna SAPK, kemudian kata kunci SAPK, dan juga masukkan kode CAPTCHA. Nah, di sini yang memiliki akses tentu saja bukan kita ya, teman-teman. Selanjutnya, kalau misalkan kita ternyata salah upload atau salah berkas, seharusnya ijazah, ternyata surat lamaran, seharusnya surat pernyataan 5 poin, ternyata keliru berkas lainnya. Padahal di sini sudah nggak ada tombol untuk mengganti berkas atau upload ulang ya, adanya hanya tombol resume saja. Ketika kita klik resume, ini nanti kita akan kembali ke halaman resume, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita salah bagaimana? Ini adalah contoh, teman-teman. Contoh bagi teman yang salah upload dokumen, ini tidak akan gugur ya untuk pemberkasannya. Nah, pada tampilan ini, teman-teman, inilah contoh dari salah satu kawan kita, teman-teman, mendapatkan yaitu notifikasi SSCASN Doku Digital. Halo atas nama kita, kemudian sistem SSCN dan Doku Digital secara otomatis mengirimkan pesan ini setelah instansi memeriksa unggahan dokumen pemberkasan Anda. Kami informasikan bahwa terdapat dokumen persyaratan yang belum valid, yaitu misalkan ini adalah DRH, daftar riwayat hidup, ini ada kesalahan. Kemudian surat keterangan nafsa, ini ada kesalahan. Mohon untuk masuk ke akun SSCASN Anda kembali untuk mengunggah ulang dokumen yang sudah diperiksa instansi. Unggah ulang hanya dapat dilakukan maksimal 1 kali. Terima kasih. Nah, di sini adalah dikirimkan secara otomatis ya dari sistem SSCN Doku Digital BKN. Pesan ini dikirim otomatis melalui sistem, mohon untuk tidak dibalas. Inilah salah satu contoh, teman-teman. Ini adalah masih ada tulisan SSCN, seharusnya untuk saat ini adalah SSCASN ya. Nah, ini adalah gambaran bagi teman-teman yang melakukan kesalahan ya terkait tentang pemberkasan. Jika ternyata ada salah unggah dokumen atau apa, maka akan ada notifikasi seperti ini, teman-teman. Oke, demikian sobat-sobatnya bagi yang belum akhiri proses pengisian DRH. Nanti untuk batas waktu sesuai dengan jadwal ini adalah tanggal 10 ya, artinya kurang 1 hari lagi. Nah, tentunya teman-teman harus memeriksa persyaratan dari instansinya terkait tentang apa yang harus diunggah, kemudian ketentuannya seperti apa, ikuti panduan dari instansi masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.